Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita sekali lagi hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini tidak akan pernah selesai selama nyawa masih berada di kandung badan kita, karena setiap jantung kita berdetak, disitulah ada nikmat dari Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah memberikan nikmatnya kepada kita sesuai dengan kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan keterbatasan, kekurangan dan kekhilafan kita. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah bertobat kepada Rabbul Alamin. Dan jadilah hamba yang sadar betul bahwa dia tidak akan bisa, tidak akan mampu bersyukur secara sempurna. Maka itu akan membuat kita semakin tahu diri, semakin sadar akan kekurangan diri, semakin fokus pada kewajiban kita, fokus pada larangan yang Allah berikan untuk kita jauhi, dan semakin kehilangan hasrat untuk banyak menuntut hal-hal duniawi yang tidak perlu atau bukan hal yang primer dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersyukur dan mengampuni kekurangan kita dalam bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa pintu masuk syaitan itu selalu dari dua pintu, selalu dari satu atau dua pintu. Kalau tidak dari pintu ifrat, maka masuk dari pintu tafrid. Kalau nggak dari pintu berlebihan, maka dari pintu kurang dosis. Kalau tidak dari pintu terlalu semangat, maka akan masuk dari pintu kurang semangat. Kalau nggak dari pintu ekstrim, maka akan dari pintu meremehkan. Dan itulah salah satu cara syaitan dari dulu sampai sekarang. Ia selalu masuk dari dua pintu itu. Dan kata Ibnu Qayyim, fala yubali bima dhafar minal abad minal khati'atain. Dan syaitan nggak peduli apakah kita masuk ke overdosis atau kurang dosis, apakah kita kehilangan gairah atau terlalu bergairah dan akhirnya offside, apakah kita berlebih-lebihan atau kita kurang dalam memberikan porsi. Selalu demikian. Karena semuanya sama-sama bermasalah, gitu. Kelebihan dosis bermasalah, kurang dosis bermasalah.
Semua demikian, gitu loh. Kita minum obat dosisnya kurang, ya Allah nggak sembuhkan. Dosis kelebihan, overdosis bisa keracunan, timbul masalah baru lagi. Anestesi kurang dosis, itu orang bisa teriak-teriak, bisa kesakitan yang luar biasa ketika terjadi pembedahan atau tindakan. Dosisnya berlebih, nggak bangun-bangun tuh orang. Dua-duanya sama-sama fatal. Dua-duanya sama-sama fatal. Makanya kan sekali lagi, ibu dan jemaat sekalian, salah satu isu penting dalam hidup itu tentang masalah porsi. Salah satu isu penting dalam hidup itu masalah takaran. Nggak pakai garam nggak enak makanan. Kelebihan garam nggak enak juga makanannya. Dua-dua nggak enak. Dan seringkali kan kita lupa tentang masalah. Misalnya sebagian atau di dunia ibu-ibu lah, misalnya banyak yang, nggak semuanya tentu saja, banyak yang terkesan misalnya dalam quote-unquote ya, memusuhi karbohidrat. Tapi apakah karbohidrat yang salah? Kan bukan. Ini tentang porsi. Porsi karbohidrat berlebihan atau porsi karbohidrat kita tidak sesuai dengan aktivitas kita. Apa yang masuk lebih banyak daripada apa yang keluar. Ini semua tentang takaran. Dan para ulama mengatakan dari zaman dulu seringkali manusia itu suka salah merespon, sehingga ketika kita punya masalah di sebelah kanan, kita terlalu ke sebelah kiri dan akhirnya nggak seimbang juga. Sebaliknya, ketika kita punya masalah di sebelah kiri, kita terlalu ke sebelah kanan, akhirnya nggak seimbang juga. Sama demikian. Dan kalau kita bicara dalam bidang akidah, sedikit kita memperluas sedikit ya ibu ya, biar kita ini. Kata para ulama akidah, sejarah mencatat bahwa salah satu penyebab lahirnya kelompok yang menyimpang itu kan karena masalah ifrat dan tafrid ini. Porsi. Ketika lahir kelompok yang ekstrim mengkafirkan umat Islam, khususnya melakukan dosa besar, maka lahirlah kelompok yang berusaha mengingkari kelompok tersebut. Itu dinamakan Khawarij dalam Islam. Kelompok Khawarij ekstrim terlalu berlebihan dalam mengkafirkan. Lalu setelah itu ada pihak yang ingin meluruskan, yang dinamakan Murji'ah. Lalu apa masalahnya? Murji'ah ini terlalu condong ke sebaliknya. Yang satu overdosis, yang satu dosisnya kurang, terlalu meremehkan masalah dosa, dan begitu seterusnya. Jadi tabiat manusia itu, kita bicara kembali lagi ke diri kita ya, kita nggak terlalu jauh ke sana, tapi ini menunjukkan bahwa tabiat manusia itu susah untuk mendapatkan pola yang seimbang dalam hidup. Cenderung kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Cenderung kalau nggak berlebihan, kurang. Nyari yang seimbang itu tuh sulit gitu. Makanya kan makanan dengan taste yang enak tuh susah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rasa dan cita rasa yang berkelas, kita harus menguasai keseimbangan dalam memasukkan semua bumbu, lalu bahan baku, dan lain-lain. Begitu ada yang tidak seimbang, akan ada masalah. Jadi, ibu-ibu sekalian, lihat bagaimana begitu luasnya ilmu para ulama.
ifrat, gulu dan tafrid dan taksir ini berlebih-lebihan, lalu di sisi di kutub yang lain dikurangi, kekurangan. Kan gitu. Gizi buruk fatal, kelebihan gizi fatal, selalu begitu. Kurang asupan air fatal, kelebihan air kata sebagian dokter juga fatal. Hidup itu tentang keseimbangan, dan itu susahnya minta ampun. Kan, berdiri itu kan tentang keseimbangan, berjalan tentang keseimbangan, berlari tentang keseimbangan, bahkan duduk pun tentang keseimbangan. Hal-hal sederhana lah itu. Nah begitu juga jadi istri itu tentang keseimbangan, jadi ibu itu tentang keseimbangan, jadi wanita itu tentang keseimbangan, jadi hamba Allah itu tentang keseimbangan. Makanya kata Nabi, sa'atan sa'ah, ada waktunya. Dan syaitan bermain dari sisi ini, dari pintu berlebih-lebihan atau dari pintu dikurang-kurangi, overdosis, kurang dosis. Akan demikian di jalan tol gitu, ada batas minimum. Begitu batas minimum dilanggar, fatal dan rentan terjadi kecelakaan. Tapi apakah hanya batas minimum yang diatur di tol? Enggak. Kecepatan minimum juga diatur, karena kalau terlalu pelan bisa fatal juga, sangat fatal. Jadi ini semua aspek. Makanya ilmu agama adalah ilmu kehidupan, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa in wajada fihi taqsiran wa futura wa tawaniya wa tarkhisa akhadahu min hadhihi al-khuttah wa thabbatahu wa aq'adahu wa darabahu bil kasal wa tawani wal futur wa fatalahu bab at-ta'wilat wal raja' wa ghairi dhalik hatta rubbama taraka al-'abdu al-ma'mura jumlatan. Pinternya syaitan nih, hadirin dan ibu sekalian. Apabila syaitan melakukan observasi ke kita, lalu dia membuat diagnosa untuk kita, untuk diri kita nih, bahwa kita ini ada sisi malasnya nih dominan nih orang, moody, gampang jenuh, suka menunda-nunda, suka meremehkan gitu loh. Orangnya kan ada tipe orang tuh suka ngeremehin, gampang, aku juga bisa. Maka syaitan akan nyerang dari pintu ini. Dari pintu apa? Ifrat apa tafrid? Tafrid. Fathabbatahu gitu loh. Syaitan akan buat dia gagal beramal. Gagal beramal. Jadi syaitan akan membuat dia gagal beramal dan membuat dia meninggalkan amalan. Wadarabahu bil kasal, dan syaitan akan menstimulasi DNA malasnya itu, dikipas-kipas, maksudnya udah nanti aja, kita tunda aja, besok kan juga masih bisa. Udah nggak usah terlalu ini, masih ada hari esok. Jadi dihalang-halangi gitu loh, sehingga dia jadi malas, dia jadi lemah, dan dia futur, dia jenuh. Lalu setelah itu nggak berhenti, syaitan nggak berhenti sampai di sana. Fatalau baba ta'wilat war raja wa ghairi dzalik. Lalu dia membuka pintu pentafsiran untuk justifikasi. Iya benar juga. Iya nanti aja, nggak perlu sekarang. Oh nggak perlu sekarang, nggak perlu. Besok aja. Jadi dikasih tafsir pembenaran gitu loh. Agar si hamba ini punya 1001 alasan untuk malas, untuk nunda, untuk nggak ngaji,
untuk nggak baca Quran, untuk nggak belajar tahsin, untuk nggak berinteraksi dengan Al-Quran, untuk nggak menuntut ilmu, untuk nggak ngumpul sama orang-orang soleh atau wanita solehah. Ya kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Iya, ya nggak perlu lah. Oh ya deh, aku nggak jadi ketemuan deh. Lebih baik ngurusin ini. Padahal ini juga bisa diurus, bukan disia-siakan juga, tapi berinteraksi dan bersosialisasi dengan wanita-wanita soleh itu penting. Tapi dicari alasan aja. Warroja, dan harapannya diperbesar. Lihat, harapannya diperbesar. Ya kalau salah-salah dikatakan Allah Ghafurur Rahim, Mbak. Iya ya, Allah Ghafurur Rahim. Iya, nggak apa-apa. Ya biasalah. Oh iya ya udah. Itu. Ya kan kita baca Al-Fatihah kan, Mbak. Iya ya. Al-Fatihah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa sih Allah nggak ampuni? Iya benar juga deh. Itu syaitan tuh. Ya wajar kan orang salah. Ya wajar lah. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq yuradu bihi batil, atau yuradu bihal batil. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Bisa jadi statement syaitannya itu benar, tapi motifnya itu salah dan tujuannya salah. Allah Ghafurur Rahim ya benar. Tapi kalau narasi itu dibangun untuk bermaksiat, ya salah lah hadirin. Salah. Makanya sampai pada titik kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hatta rubbama taraka al-'abdul ma'mura jumlatan. Sampai sering kalian, jadi kasusnya banyak nih. Seorang hamba itu meninggalkan berbagai macam perintah. Bahkan sampai seluruh perintah dia bisa tinggalkan. Dan nanti dia punya alasan inilah, alasan itulah, justifikasi ini, justifikasi itu. Lalu asumsi, ya Allah kan baik kan, masa ya Allah adab aku. Aku kan udah gini, aku kan udah gitu loh. Ya, setiap orang kan punya kekurangan. Sebagian argumentasi itu benar, tapi penempatannya salah dan tujuannya juga salah. Dan faktanya adalah apa? Seseorang bisa bisa meninggalkan berbagai macam kewajiban. Aku salah ya nyikapin suami seperti itu? Enggak sih, wajar gitu. Kamu tahu kan sahabat kamu sini tahu kan ya, dia ngebentak suaminya. Oh iya, ya kamu masih mending lah. Oh iya, benar juga ya. Terus tahu kan teman main kamu ya. Oh dia tunjuk-tunjuk suaminya kalau marah, ngamuk, dan buktinya kayaknya fine-fine aja rumah tangganya. Oh iya benar juga ya. Jadi dibuat begitu terus. Gitu. Jadi ketika syaitan melihat kita ini punya DNA malasnya besar gitu, punya kecenderungan jenuhnya itu tinggi, moodinya itu besar, lalu males orangnya, terus bermudah-mudahan, nanti akan mainkan itu. Wa in wajada indahu hadaran wa jidda wa tashmiran wa nahdah Aisa an ya'khudhahu min hadzal bab. Amarahu bil ijtihadi zaid. Sebaliknya, jika syaitan mengobservasi kita, mempelajari kita, lalu diagnosanya adalah ini orang semangat. DNA-nya tuh semangat. Adrenalinnya tinggi. Terus juga orangnya tuh sangat hati-hati. Sungguh-sungguh. Maka syaitan putus asa untuk menggunakan pintu yang sebelumnya. Dia nggak pakai pintu yang sebelumnya. Nggak bisa sama ini orang. Diajak malas, semangat dia. Diajak bermudah-mudahan, hati-hati ini orang. Diajak nunda-nunda, dia punya spirit yang besar. Dia punya energi, dia punya passion yang membuat dia pengen bergerak, pengen ibadah, pengen sholat, pengen ngumpul, pengen. Nah, kata syaitan nggak bisa nih orang dikasih virus yang pertama. Nah, kita kasih yang kedua. Amaruhu bil ijtihadi zaid. Maka syaitan akan menggunakan operasi yang lain gitu.
dilakukan syaitan? Syaitan akan ajak dia bersungguh-sungguh sampai overdosis, ijtihadi zaid, sesungguhnya melebihi dosisnya. Wa sawwala lahu anna hadza la yakfik. Lalu syaitan membisikkan dia, ini belum cukup, tolong tambah lagi. Ini belum cukup sampai di sini. Wa himmatuka fawqa hadza. Dan syaitan bilang, itu kamu tuh himmahmu, semangatmu, spiritmu, kemampuanmu ini melebihi ini. Wa in bagilaka an tazida 'alal 'amilin. Orang kayak kamu tuh harusnya lebih daripada yang lain. Lebih daripada orang-orang saleh yang lain. Wa alla tarkuda idza raqadu. Dan kalau mereka berhenti, kamu jangan berhenti. Kalau mereka istirahat, kamu jangan istirahat, terus aja. Wala tuftir idza aftaru. Dan kalau mereka berbuka puasa, kamu lanjut puasa terus, kata syaitan. Jangan buka. Gitu. Orang buka maghrib, ya jangan buka maghrib, lanjut aja. Semangat dong, gitu kata syaitan. Wala taftur. Wala taftura idza fataru. Dan jangan futur ketika orang-orang itu futur. Jangan lemah ketika mereka lemah. Artinya kalau mereka itu berhenti, kamu jalan terus. Gitu. Padahal memang waktunya berhenti. Jadi futur di sini itu memang porsinya kita istirahat, kita tidur dan seterusnya. Ini enggak, kamu sholat lail terus aja. Lanjut terus. Wa idza ghasala ahaduhum yadayhi wa wajahahu thalatha marratin faktasil anta sab'a. Kalau di antara mereka itu mereka mencuci tangan mereka, wajah mereka 3 kali, kamu cuci 7 kali. Gitu. Ditambah-tambah gitu. Gitu. Jadi kalau yang lain wudunya 3 kali, Anda 7 gitu loh. 7 tuh kayak makan korma ajwa berarti. Cuci muka, yang lain 3, dia 7. Berarti orang tawaf 7 kali. Ada orang kayak begitu. Semangat tuh. Wa idza tawadda'a lis-shalah faktasil anta laha. Kalau yang lain itu untuk sholat cukup dengan wudu, kalau kamu mandi, nah gitu. Bukan dalam rangka biar bersih, keringetan. Kalau itu bagus, tapi mandi biasa. Kalau ini tuh mandi ibadah. Dan meyakini ada keutamaan khusus dan merasa bahwa wudu itu kurang bagi saya, itu poinnya. Padahal kita tahu mandi itu ada ketentuannya gitu loh. Janabah atau mandi haid, mandi Jumat, mandi Id, mandi ihram dan lain-lain. Dia mandi apa ini? Nggak ada dalilnya. Nggak ada keterangan dari Nabi SAW atau dari Allah SWT dalam Al-Quran. Nggak ada keterangan dari Nabi SAW. Nggak ada keterangan dari para sahabat. Nggak ada keterangan dari para ulama. Saya cuma ingat, kalau yang lain wudu berarti aku mandi, biar lebih semangat. Wa nahu dzalika minal ifrat wa ta'addi. Dan arahan-arahan lain yang membuat dia itu berlebih-lebihan dan overdosis, offside, ta'addi, offside dia. Akhirnya melakukan pelanggaran. Fa yahmilu 'ala al-ghulu wal mujawaza wa ta'addi siratal mustaqim, kama yahmilu al-awwala 'ala taqsiri duna wa la yaqrabahu. Dan akhirnya sikap seperti akan membawa dia menjadi orang yang gulu, berlebih-lebihan, jadi ekstrim, melampaui batas, lalu akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus gitu loh. Orang tikungan, orang itu gas gitu loh. Pernah lihat nggak di sirkuit? Harusnya kan apalagi tikungannya tajam gitu. Pembalap yang lain mengurangi kecepatan, dia kurangi gasnya, dia pindahkan gigi, dia main ngegas, gigi ditambah lagi, jadi kan keterusan lah gitu. Orang mati kunti lurus dan keluar dari track, keluar dari sirkuit, lalu jatuh terpental-pental. Jadi nggak semua ngegas itu bagus. Nah syaitan tuh bisa buat ngegas aja, akhirnya keluar dari jalan yang lurus.
sebagaimana yang sebelumnya, case yang sebelumnya, yang pertama akan dibuat juga keluar dari jalan yang lurus dari sisi melalaikan, nggak semangat, moody, gitu loh, kehilangan gairah, malas, dan dua-duanya terlempar dari jalan yang lurus. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lihat ambisinya syaitan, apa sih yang dia mau? Wa maqsuduhu minar rajulain ikhrajuhu ma'ani siratal mustaqim. Dan tujuannya itu simpel sebenarnya. Satu, bagaimana mengeluarkan dua tipe hamba ini dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Jadi bagaimana mengeluarkan seorang wanita dari jalan yang lurus. Jadi cek wanita ini dia punya sisi apa yang dominan? Semangat, passionate untuk beramal, lalu punya spirit, adrenalinnya besar. Disuruh berlebih-lebihan. Ini wanita ini pemalas nih, gitu. Terlalu santai. Dibuat bermudah-mudah, dibuat santai aja. Hadza bi alla yaqrabahu wala yadnuwa minhu wa hadza bi an yatajawazahu wa yata'addahu. Jadi yang punya DNA malas, nggak ada gairah, moody, dibuat jangan mendekat dan jangan berhasil beribadah. Adapun yang semangatnya luar biasa, dibuat bukan mendekat tapi kelempar dan offside, gitu. Sama. Dan apa yang terjadi dalam lapangan, waqad futina bihadza aktsarul khalqi. Dan ini penting hadirin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa mayoritas manusia terfitnah dengan pola ini, terjebak. Wala yunji min dzalika illa ilmun rasikh, dan tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari ini. Wala yunji, tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari dua perangkap syaitan ini kecuali ilmun rasikh, ilmu yang matang, yang dalam, wa imanun, dan iman, wa quwwatun ala muharabatihi, dan kekuatan untuk melawannya, wa luzumul wasat, dan tetap objektif di tengah, tetap moderat dalam konotasi yang positif, moderat, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Allah musta'an, dan hanya Allah tempat meminta perlindungan. Ini poin. Dan ini ilmu mahal dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau bahasa ibu sekarang ini daging semua, ibu. Ini alima ini, ibu sekalian. Lihat gimana syaitan mendiagnosa kita. Jadi godaan syaitan itu nggak sama, tergantung karakter kita, tergantung kecenderungan kita. Ada yang dibuat malas sama syaitan, ada yang dibuat berlebih-lebihan. Dan mayoritas manusia kena, kata ulama, terjebak mayoritas. Dan makanya kan kata ulama, syaitan tuh nggak peduli, yang penting keluar dari siratal mustaqim. Keluar dari siratal mustaqim. Mau dari sisi berlebihan maupun dari sisi kekurangan. Overdosis atau kurang dosis. Yang penting Anda tidak istiqomah bagi syaitan. Dan gak ada yang bisa selamat kecuali ilmu dan iman. Lalu kekuatan melawan itu semua. Ilmu dan iman. Jadi intinya adalah kalau ilmu kita tidak dalam, kalau ilmu kita tidak matang, dipastikan kita gagal, itu poinnya. Kalau kita nggak terus belajar akan gagal. Dan iman pun demikian. Iman harus ditambah. Iman harus terus ditanamkan. Iman harus terus diperkuat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
saya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, kemudian Ustadz beserta tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Mohon maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana bila kriteria orang yang harus dijauhi adalah berada di kalangan keluarga sendiri? Apa yang harus dilakukan setelah mendakwahi dan mendoakannya mereka pada Allah masih seperti itu? Salahkah bila menjaga jarak dengan mereka? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallah. Yang pertama, kita tahu kalau keluarga besar punya hak silaturahim. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi tetap sambung silaturahim, tetap jaga hubungan, tetap dakwahi, tetap bersikap baik, tetap kasih keteladanan, tetap kasih contoh, tetap idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik, sebagaimana dalam surat Fussilat. Dan kalau kita khawatir kita akan terwarnai, maka hendaknya kita jaga jarak di momen-momen yang bisa membuat kita terwarnai, dan kita tetap baik, tetap membantu, tetap menunaikan hak dia dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala bisa mungkin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, semua ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati, menjaga Ustadz beserta keluarga, tim, para penyelenggara kajian beserta keluarga juga. Semoga Allah merahmati seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, saya seorang istri yang sudah menikah selama 10,5 tahun dan belum dikaruniai keturunan karena ada masalah di kesuburan saya dengan diagnosa yaitu ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan saya sulit untuk hamil. Qadarullah. Selama 8 tahun awal pernikahan saya mengajar anak-anak di sebuah lembaga yang sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian 2,5 tahun ini saya di rumah saja. Saya merasakan hal yang sangat berbeda ketika saya di rumah dan ketika mengajar di luar. Jadi ada dua kondisi yang sangat kontras berbeda. Saya paham kondisi fisik saya sendiri Ustaz. Ketika saya bekerja di luar, saya mengerjakan ibadah kepada Allah hanya sebagai menggugurkan kewajiban karena terburu-buru, tidak khusyuk, tidak ingin cepat selesai, karena banyak yang harus saya kerjakan di rumah juga. Saya merasa tidak maksimal, jauh sekali dari nilai 10 untuk melayani suami saya di rumah, baik lahir maupun batinnya. Mungkin karena fisik saya juga yang kelelahan setelah mengajar. Dan juga jika menurut dokter, ini merupakan efek dari hormon yang tidak seimbang. Jadi banyak yang dirasakan oleh tubuh, terjadi inflamasi menurut para ahli. Dan juga saya sering meninggi di depan suami. Mungkin efek dari saya punya penghasilan. Juga ketika saya ikut membantu perekonomian keluarga kecil saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah di rumah, saya merasa banyak hal positif yang Allah beri kemudahan untuk saya lakukan. Saya merasa lebih banyak waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah setelah taufik dari Allah. Kemudian saya merasa lebih Allah tolong dalam perform dalam melayani suami di rumah. Semoga Allah selalu memberikan saya taufik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena fisik saya juga, saya yang tidak terlalu lelah seperti saat saya bekerja di luar. Dan suami saya pun lebih ridho saya berada di luar saja. Lebih ridho saya berada di rumah saja. Pertanyaan panjang banget ya Allah, benar-benar. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya saya kagum bisa nulis sebanyak ini ya. Suami saya pun lebih ridho saya berada di rumah saja. Dan beliau bilang, biar saya saja. Saya senang berusaha mencari nafkah buat istri dengan sekuat tenaga. Dan istri bisa qanaah dengan apa yang diberi suaminya. Kita beramal sesuai dengan fitrah kita masing-masing. Ini kata-kata suami saat kami bermusyawarah. Bismillah. Dengan saya di rumah atas taufik dari Allah, saya lebih qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kami. Saya sangat bersyukur kepada Allah telah dimudahkan untuk introspeksi diri dan lebih banyak belajar dari kajian yang Ustadz sampaikan di dalamnya Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama. Suami membelikan saya buku-buku para ulama dan juga tafsir Al-Quran agar saya di rumah bukan hanya fokus mengurus rumah, tapi juga menuntut ilmu melalui buku-buku dan kajian online. Alhamdulillah, semoga Allah membalas semua kebaikan para ulama dengan seluas-luasnya rahmat dari Allah. Yang saya pertanyakan, apakah saya termasuk orang yang tidak mau memberikan manfaat untuk orang banyak?
dan hanya memikirkan diri sendiri, karena saya lebih memilih di rumah saja, sedangkan posisi saya belum ada anak yang saya urus di rumah. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk membaca pertanyaan ini. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa. Hadirin Allah muliakan, yang pertama minta petunjuk dan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang kedua, silakan dievaluasi kembali, dipelajari kembali, dan mulai dari arahan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Dalam riwayat atau dalam hadis yang lain, ibda biman ta'ul, mulai dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Jadi kita mulai dari diri kita, lalu kita mulai dari tanggung jawab kita dalam memberikan hak suami, kan belum punya anak nih. Itu dulu. Baru nanti, kan gini loh hadirin, manusia itu kalau belajarnya diterima sama Allah, lalu aktivitasnya itu positif dan sesuai porsinya, sesuai kaidahnya, manusia itu kekuatannya stuck atau akan semakin kuat? Semakin kuat. Kayak fisik lah, fisik itu kemampuan fisik kita sebelum kita latihan, sebelum kita olahraga rutin, sebelum kita workout rutin, dengan setelah 1 tahun olahraga rutin dan workout rutin dan lain-lain, kira-kira kekuatannya sama atau beda? Beda. Maka walau ta'ala bisawab, di saat ini fokus dulu membangun fondasi, fokus dulu menata diri dan suami. Ini yang pola yang tadi disampaikan itu dijalani dulu. Nah, dengan kita belajar lalu beribadah kita juga katanya sesuai dengan yang beliau sampaikan lebih khusyuk. Kalau kemarin tuh formalitas, sekarang tuh dapat khusyuknya, dapat sensasinya, dapat. Itu kan menguatkan jiwa dan fisik ke depan. Terus juga terlihat kan bagaimana ngadepin suami juga lebih enak, suami lebih ridho suami itu mempengaruhi jiwa dan fisik seorang wanita apa tidak? Pastilah, jelas. Mau suami ridho, insya Allah Allah akan ridho. Allah ridho, maka jiwa kita akan lebih kuat, ini lebih kuat. Sama, dan terus belajar, dan kalau boleh kasih masukan, ditambah kajian offline sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kondisi kita. Offline itu penting agar lebih berkah, tapi nggak usah tiap hari gitu loh, sesuai kemampuan kita aja. Kita pilih kajian offline yang bisa, datangnya kajian offline, karena berkahnya beda, terus pahalanya beda, lalu memuliakan ilmunya beda. Kalau dengan lebih memuliakan ilmu, maka Allah akan lebih memberikan pahala buat kita, keberkahan buat kita. Man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu nggak akan memuliakan dirinya. Lalu dengan offline itu kita akan itu tadi mendapatkan doa malaikatnya lebih bagus, lebih banyak, dapat naungan rahmatnya lebih banyak, ketenangannya lebih banyak selama kita ikhlas. Lalu kita akan bertemu dengan wanita-wanita solehah lainnya, dan itu penting. Sanashudu adudaka bi akhik, kata Allah. Kami akan support Anda melalui saudara Anda. Gitu. Kalau para nabi aja disupport melalui sahabat, lalu bagaimana dengan kita? Itu penting. Ya udah, jalan terus sampai sebuah titik kita udah settle begini, baru kita coba berpikir untuk kembali bermanfaat dengan kepada pihak lain dengan porsi yang diatur sedikit-sedikit gitu loh. Jangan langsung berak-berak, enggak. Tapi setelah ini jalankan dulu. Tapi jalankan dulu, butuh waktu ya. Saya pada ketika semua sudah nyaman dan ini, baru setelah itu kita berpikir untuk mendidik pihak lain dengan porsi yang bertahap. Apa alasannya? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Nabi SAW bersabda,
manusia yang paling Allah cintai di antara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi semakin kita bermanfaat buat orang, semakin dicintai oleh Allah. Tapi makanya bertahap. Dan itu jangan sampai mengorbankan ibadah kita, dan jangan sampai mengorbankan suami kita. Bertahap, mulai dari ini yang kecil gitu. Dan nggak harus di sekolah formal, nggak harus. Atau nggak harus di lembaga formal, nggak harus. Kalaupun di lembaga atau sekolah formal, nggak harus seminggu tuh padat. Ada banyak guru tuh ngajarnya seminggu sekali aja. Tapi maksimal gitu. Atau kalau tiap hari ada yang cuma sejam sehari, udah bisa pulang. Jadi nggak harus berjam-jam bertubi-tubi akhirnya kita pening atau kembali lagi ke pola dulu, enggak ya tuh. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, jika Allah takdirkan kita tidak punya anak, maka hendaknya kita punya anak ilmu, anak ideologis, agar kalau kita wafat itu pahala kita terus berjalan. Dan ini penting. Dan kita tahu dalam sejarah, anak ilmu itu sangat setia. Anak ilmu itu sangat berbakti. Apa sih maksud anak ilmu? Maksudnya murid. Itu maksudnya. Karena Nabi SAW bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Nabi SAW bersabda, aku ini di hadapan kalian kedudukannya seperti ayah, seperti orang tua. Kenapa? Karena aku mengajar dan mendidik kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi guru itu kedudukannya seperti orang tua. Dan kita lihat betapa berbaktinya murid kepada guru dalam sejarah peradaban kita. Dan saya ingin tanya jamaah sekalian, sebagai gambaran, siapa di antara kita yang rutin mendoakan kakek neneknya secara spesifik, sebut nama? Mungkin orang tua rutin, tapi kakek nenek banyak yang gak doakan. Berlangsung kakek nenek. Atau orang tua deh, mungkin gak semua kita doakan orang tua kita. Atau kita naikin ke atas lagi, buyutnya. Di atas kakek nenek apa? Buyut. Oke, yang doain buyutnya rutin, sebut nama. Lalu bandingkan dengan kultur dunia ilmu yang kita rutin mendoakan Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah misalnya. Yang kita rutin mendoakan Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Yang rutin mendoakan Al-Imam Muslim, ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Yang rutin mendoakan Imam Asy-Syafi'i, ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Yang rutin mendoakan Imam Al-Muzani misalnya rahimahullah. Yang rutin mendoakan Ibnul Qayyim rahimahullah. Semoga merahmati beliau. Makanya, adakah kesetiaan melebihi kesetiaan anak-anak ilmu, hadirin? Padahal kita nggak ketemu langsung sama mereka. Dan doa itu kekuatan. Kita nggak ragu bahwa doa itu sangat bermanfaat. Makanya kan tugas anak yang seorang anak apa? Waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan tidak inginkah kita punya anak ilmu yang ketika kita wafat itu murid kita doakan kita dalam sujudnya? Kita harus berpikir ke sana. Oke, kalau orang punya anak kan, kalau anaknya berbakti kan dia akan doakan kita pada saat kita wafat. Nah kalau kita nggak punya anak gimana? Cari plan B lah ibu. Plan
Plan B-nya apa ya? Saya harus didik orang. Saya harus ajarkan iman sesuai dengan kemampuan kita. Yang dengannya, kalau kita wafat, dia akan doakan. Lalu ilmu itu mengalir, ilmu yuntafa'u bih. Kita ajarkan ke orang. Nanti orang itu ajarkan ke temannya atau ajarkan ke anaknya. Nanti anaknya ajarkan ke anaknya lagi. Itu pahala besar. Pahala besar. Tapi semuanya dimulai dari ibda binafsik, mulai dari diri kita. Kuatkan dulu jiwa kita. Baru pelan-pelan. Punya anak ilmu itu penting, khususnya kita yang tidak punya anak. Karena sekali lagi, kata para ulama, Imam Nawawi itu nggak punya anak, tapi jutaan umat itu mendoakan beliau dari generasi ke generasi. Itu luar biasa, ibu sekalian. Allah Ta'ala misawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Imam Ibnu Qayyim Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan semoga Allah merahmati tim dan panitia kajian kali ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, semoga Allah bantu saya lewat jawaban Ustaz. Saya sedang merasa putus asa. Saya sedang tidak peduli dengan dosa dan amal saya. Ada di titik saya merasa percuma saya beramal. Nanti kalau saya bermaksiat bisa kapus lagi amal saya. Bangkrut saya, merasa nggak ada gunanya hidup lagi. Saya merasa gagal dan nggak layak untuk siapapun. Saya merasa dosa saya banyak sekali dan nggak layak diampuni. Tapi saya butuh masuk surga. Saya nggak mau masuk neraka. Saya mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak merasa kecil lagi. Hadirin Allah muliakan. Yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa syaitan itu bukan hanya menjerumuskan kita melakukan maksiat, tapi dia tuh nggak berhenti sampai di situ. Setelah dia jerumuskan kita ke maksiat, dia akan jerumuskan kita agar kita buruk sangka sama Allah dan agar kita kehilangan harapan. Karena kehilangan harapan itu sangat fatal. Dan bisa jadi lebih parah daripada maksiat yang kita lakukan sendiri, khususnya maksiat yang bukan dosa besar. Dan itu yang Allah firmankan misalnya dalam surat Al-Baqarah 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan kalian kefakiran. Jadi syaitan itu selalu memberikan narasi-narasi negatif, pesimisme, kefakiran, nggak ada harapan dan seterusnya. Lalu setelah begitu terjebak, wa ya'murukum bil fahsya, lalu setelah itu dia beri dengan memerintahkan kita melakukan perbuatan keji. Nah, makanya banyak orang tuh setelah dibangun narasi pesimistis gitu, baru setelah itu diarahkan bunuh diri sama syaitan. Bunuh diri aja, udah nggak ada gunanya. Ngapain hidup? Itu permainan dia semua. Dan kita kalau nggak ditolong sama Allah akan kena. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi itu hal penting. Jangan mau dijebak lagi. Oke, kita khilaf, kita terjebak sama dia melakukan kemaksiatan. Udah cut dengan istighfar, cut dengan taubat. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya bermaksiat,
ketika hambanya bermaksiat, itu adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan itu secara jelas Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, "Qul, tolong sampaikan ke hamba-hambaku." Yang mana? Yang sedang lagi pik-piknya beribadah, yang sedang lagi semangat-semangatnya sholat, yang sedang lagi energiknya berpuasa. Bukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini pesan kepada hamba yang khilaf, hamba yang berdosa, hamba yang sedang tergelincir, hamba yang sedang terpuruk. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa kalau dia bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu sayang sama kita. Perhatian. Bukan udah terserah deh, dia masih atau udah terserah mau hancur deh. Enggak, bilang la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang melakukan blunder dan kesalahan besar itu belum finish gitu, belum habis selama harapannya masih bisa diselamatkan. Itu penting. Selama harapannya masih bisa diselamatkan. Dan bagaimana Allah berkomunikasi, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa. Allah mengampuni segala bentuk dosa. Asal mau bertobat, harapan masih ada. Harapan belum usai. Itu hal yang sangat core yang harus diselamatkan ketika seseorang sedang terpuruk. Harapan. Dan di waktu yang sama itu yang ingin dihancurkan oleh syaitan. Karena orang sekuat apapun, sehebat apapun, sesehat apapun, kalau harapannya selesai, habis dia. Orang secerdas apapun, kalau harapannya hilang, selesai dia. Walaupun jenius, walaupun cerdas, walaupun hafalannya banyak, dia hafal Quran, tapi dia kehilangan harapan. Oh, goncang orang hadir. Hafal Quran mungkin. Ada sebuah kejadian yang membuatnya terpuruk, terpelanting. Oh, itu dalam. Makanya kan hadirin sekalian, ingat gak kisah 99 pembunuh 99 plus 1 nyawa? Ketika ditanya, saya pengen taubat. Apa jawaban dari alim tersebut? Apa yang pertama kali diselamatkan oleh alim tersebut dengan taufik Allah? Harapan pembunuh tersebut. Kata si alim itu, man yahulu bainaku wa baina taubat. Siapa yang bisa cegah Anda dengan taubat? Harapannya dikasih. Itu harapan penting. Jangan bicara yang lain dulu, bicara harapan. Makanya untuk hal ini ingatlah terus Allah berfirman apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih dulu daripada murkaku. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Rahmatku itu lebih besar dari murkaku. Hadirin Allah muliakan. Ini harapan. Orang yang beriman ketika
semangat ya. Iya benar, aku ini pendosa. Tapi rahmat Allah itu lebih dulu daripada murkanya. Masih ada harapan. Dan adapun dosa akan menghancurkan ibadah, kalau secara mutlak itu bisikan syaitan. Adapun firman Allah adalah itu tentang kesyirikan. Bukan semua dosa menghancurkan semua ibadah. Itu kesyirikan. Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila Anda melakukan syirik, amal ibadah Anda akan hancur. Tidak semua dosa menghancurkan ibadah. Yang ada sebaliknya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk itu. Yang ada sebaliknya. Itu ilusi syaitan, memutarbalikan fakta. Yang ada sebaliknya, coba buka surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hud 114. Sesungguhnya kebaikan dan amal soleh itu menghapuskan dosa dan keburukan. Sebaliknya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah putus asa dan jangan pernah kehilangan harapan kepada Rabbul Alamin. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa di rahmat Allah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menerima amal dari seluruh pihak yang berada di balik kajian ini. Dan semoga Allah menerima amal seluruh hadirin dan jamaah. Dan semoga Allah menerima perjuangan para ulama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.